Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita bacakan kitab Minhajul Qasidin, yaitu dalam kitab pernikahan, adab-adabnya dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Para ulama tidak berselisih pendapat tentang anjuran akan pernikahan, juga tentang hukumnya yang sunnah, keutamaannya yang banyak. Al-Hafiz berkata, para ulama membagi keadaan-keadaan seorang laki-laki dalam hal menyikapi pernikahan atas beberapa bagian. Pertama, orang yang memiliki kemampuan dan sanggup memberi makan, takut akan dirinya sendiri dari zina. Menurut pandangan mayoritas ulama, orang seperti ini disunnahkan untuk menikah. Imam Ahmad bin Hambal menambahkan dalam riwayatnya bahwa orang seperti ini diwajibkan untuk menikah. Ibnu Hatim berkata, siapapun yang mampu melakukan hubungan suami istri dan telah mendapatkan pasangan yang cocok untuk dinikahi atau memudahkan dirinya untuk melakukan salah satu dari keduanya, maka diwajibkan baginya menikah. Tetapi jika ia tidak mampu melakukannya, maka sebaiknya memperbanyak puasa. Ini adalah pendapat mayoritas ulama salaf. Kedua, orang-orang yang hanya diwajibkan baginya akad saja, bukan hubungan suami istri, hanya sekedar akad yang tidak dapat melampiaskan hasratnya. Masyhur bagi Ahmad bahwa dirinya tidak mewajibkan orang yang hanya memiliki keinginan untuk menikah kecuali jika dia takut akan dosa atau zina. Al-Mizri berkata, menurut mazhab Maliki pada dasarnya menikah itu sunnah, tetapi dapat berubah menjadi wajib jika dapat mengarah kepada zina, dan tidak ada alternatif lain kecuali dengan menikah. Kemudian Al-Qurtubi berkata, orang yang mampu menikah, yang takut jika mudarat datang menimpa diri dan agamanya karena membujang, di mana mudarat itu tidak meningkat kecuali hanya dengan menikah, maka tidak ada perbedaan akan kewajiban atasnya. Ibnu Daqiq Al-Id berkata, sebagian ulama fikih membagi nikah menjadi 5 hukum dan menjadikan hukum wajib sebagai hukum dasar selama mampu menggelincirkan seseorang kepada perzinaan atau perbuatan dosa, dan ditambah ada kemampuan dan tidak terbebani olehnya. Inilah kabar yang disampaikan oleh Al-Qurtubi tentang pendapat sebagian ulama. Salah satunya adalah Al-Mizri, ia berkata, wajib jika memang tidak ada alternatif lain agar terhindar dari perzinaan. Haram jika menikah tidak menjadi solusi. Apalagi ditambah adanya ketidakmampuan melakukan hubungan suami istri dan tiada kemampuan untuk melakukannya. Kemudian makruh
jika menikah mendatangkan mudarat bagi dirinya, tetapi justru mengurangi semangat beribadah. Juga kesibukan dengan ilmu, maka menjadi sangat dimakruhkan. Dikatakan makruh jika produktivitas saat membujang lebih baik jika dibandingkan setelah berlangsungnya pernikahan. Kemudian istihab atau dianjurkan apabila hasrat syahwat tercapai, harga diri yang terjaganya kelamin dan yang lain-lainnya. Jadi mubah itu lebih kepada jika hal-hal yang mengharuskan dan hal-hal yang mencegah tidak ada. Al-Qadi Iyad berkata, menikah itu hukum dasarnya sunnah bagi siapapun yang mengharapkan keberlangsungan keturunan, meski ia tidak memiliki syahwat untuk berhubungan suami istri. Beginilah sebenarnya bagi siapapun yang punya keinginan untuk merasakan kenikmatan berhubungan dengan perempuan tanpa adanya jima atau hubungan antar suami istri. Adapun bagi dia yang tidak dapat memiliki keturunan dan tidak memiliki kecondongan Adapun bagi dia yang tidak dapat memiliki keturunan dan tidak memiliki kecondongan terhadap perempuan serta keinginan untuk menikmati pernikahan, maka hanya mubah sebenarnya jika si perempuan mengetahui dan ridho akan hal tersebut. Juga dikatakan hukumnya sunnah berdasarkan keumuman sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tiada rahbaniyah atau kependetaan di dalam Islam. Lihat kitab Al-Fat. Kemudian dan beberapa faidah dari menikah, yaitu pertama, lahirnya seorang anak di mana tujuan pernikahan sendiri mempertahankan kelestarian keturunan. Kedua, mencari faidah-faidah atau mahabbatullah, yaitu kecintaan kepada Allah. Karena Allah suka jika jenis manusia tetap berlangsung dan bertahan. Kemudian yang ketiga, menggapai mahabbatur Rasul, yaitu kecintaan kepada Rasul, agar beliau bangga dengan banyaknya keturunan. Kemudian mencari berkah dengan doa seorang anak yang soleh dan syafaat kematian anak yang masih kecil. Mengenai hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang mati maka terputuslah seluruh amal perbuatannya kecuali 3 hal. Salah satunya adalah anak soleh yang mendoakannya. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Sahih karyanya. Diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari dalam hadis qudsi. Allah berfirman, apa yang dimiliki orang yang beriman bagiku adalah balasan. Jika aku ambil atau wafatkan buah hati atau anaknya di dunia, kemudian dia mengharap pahala, kecuali aku gantikan dengan surga. Keempat, berlindung dari setan dengan menangkis setiap bisikan syahwat. Kemudian yang keenam, sebagai proses tarwih an-nafs atau penenang jiwa dan pemenuhan kebutuhan biologis dengan bercampur bersama istri. Kemudian yang ketujuh, menciptakan ketenangan hati dari beban dan sibuknya mengatur rumah, baik memasak, menyapu, menata tempat tidur, membersihkan halaman, menyiapkan kebutuhan sehari-hari dan kesibukan lainnya.
Seseorang akan merasa terbebani jika harus mengurus semua ini sendirian. Sebagian waktunya pun terkikis, sehingga tidak dapat lagi menuntut ilmu dan bekerja. Beda halnya dengan seorang perempuan yang solehah, justru pekerjaan-pekerjaan ini mampu menjadi wasilah yang mengandung nilai ibadah baginya, sehingga terbebas dari hal-hal yang membuat masyghul hatinya. Kemudian kedelapan merupakan mujahadah, yaitu usaha yang sungguh-sungguh dan riyadhah atau latihan bagi diri sendiri agar dapat memimpin dan menangani suatu urusan. Memenuhi hak-hak keluarga, sabar dalam menghadapi setiap perilaku mereka, tabah menghadapi cobaan yang datang dari mereka, usaha untuk memperbaiki dan membimbing mereka ke jalan agama. Kesungguhan mencari mata pencaharian yang halal dan melakukan tarbiyah bagi anak-anak. Ini semua merupakan pekerjaan yang besar, lagi mulia dan bentuk sebuah leadership atau kepemimpinan. Orang yang takut jika tidak mampu memenuhi hak tentu akan bersikap lebih waspada. Kemampuan menata dan menghidupi keluarga dan anak serta kedudukannya dengan jihad fisabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, dinar yang engkau nafkahkan untuk kemerdekaan seorang budak perempuan, dinar yang engkau berikan kepada orang miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka yang paling utama adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Az-Zakat bab ke-12 halaman 39. Ahmad bab 2 nomor 473 dan para perawi lainnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah tadi telah kita bacakan yaitu kitab pernikahan mengenai hukum pernikahan, yang mana di dalamnya ulama telah membagi hukum pernikahan sesuai kondisi atau keadaan seorang laki-laki. Jadi pada dasarnya nikah itu adalah sunnah, dan kadangkala bisa menjadi wajib, dan kadangkala juga bisa menjadi haram, dan kadangkala juga bisa menjadi makruh sesuai dengan kondisinya masing-masing. Apabila ada seorang laki-laki yang memiliki kemampuan untuk memberi nafkah dan dirinya takut terjerumus dari perbuatan zina, maka orang seperti ini disunahkan untuk menikah. Bahkan menurut Imam Ahmad bin Hambal, maka dia diwajibkan untuk menikah. Tetapi apabila dengan menikah menjadikan seseorang terhalang dari ibadah dan menuntut ilmu, maka
Seperti ini adalah hukum menikah menjadi makruh. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.